Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan 'ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan membahas tentang beberapa kiat untuk meraih kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sesungguhnya tema ini adalah intisari dari kandungan kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, karangan daripada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita tidak akan bahas semuanya karena keterbatasan waktu, sehingga kita akan sampaikan sebagian di antaranya. Bagi siapa yang ingin mengetahuinya lebih lengkap, bisa merujuk kepada kitabnya, yaitu Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setiap orang tentunya ingin bahagia dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang ingin susah ataupun sengsara dalam hidupnya. Untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup tentunya harus diupayakan, harus diusahakan. Makanya ada beberapa kiat yang harus kita lakukan agar kita bisa meraih kebahagiaan hidup itu, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ketika seseorang menginginkan sesuatu tetapi tidak mau mengupayakannya, tidak mau mengusahakannya, maka disindir oleh sebuah syair yang mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau menginginkan kesuksesan dalam segala hal, termasuk sukses untuk meraih kebahagiaan hidup. Tetapi engkau tidak mau menempuh jalan yang menghantarkanmu kepada kesuksesan itu. Maka ingatlah bahwa sesungguhnya kapal itu tidak bisa berjalan di daratan. Jadi seseorang yang mengharapkan sesuatu tetapi tidak mau mengupayakannya, diibaratkan seperti seseorang yang memaksakan agar kapal itu bisa berjalan di daratan, maka itu adalah hal yang mustahil. Oleh karena itulah, pada kesempatan pagi ini kita akan bahas beberapa upaya ataupun kiat yang apabila kita melakukannya, maka insya Allah akan bisa menghantarkan kita meraih kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kiat yang pertama adalah dengan beriman dan beramal soleh. Ini sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, apapun bentuknya, min dzakarin aw untha, tidak pandang dia laki-laki ataukah perempuan, dengan syarat wa huwa mu'min, dan dia beriman. Artinya melakukan amal soleh dengan didasari keimanan. Karena iman tidak ada artinya tanpa pembuktian dengan adanya amal soleh. Amal soleh tidak akan berguna kalau tidak didasari dengan keimanan. Maka barang siapa yang melakukan amal soleh, apakah laki, apakah perempuan, dan dia sebagai orang yang beriman, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang membahagiakan. Cukup sandang, pangan, papan, dalam keadaan sehat lahir batin, itulah kehidupan yang baik. Kehidupan yang membahagiakan, itu di dunia. Dan nanti di akhirat, Allah akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, yaitu surga. Jadi itulah balasan yang akan Allah berikan kepada orang beriman, laki-laki ataupun perempuan yang mau melakukan amal soleh atas dasar iman. Di dunianya Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan, dan di akhirat Allah akan berikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan selama ini, yaitu surga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adapun giat yang kedua adalah berupaya untuk berbuat baik kepada manusia, baik dengan perkataan, perbuatan, dan semua bentuk kebajikan. Dasarnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 114. Allah menyatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka. Illa, kecuali man amara bi shadaqatin. Orang yang membisikkan, orang yang memerintahkan orang lain untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau melakukan yang ma'ruf, melakukan yang baik. Au islahim bainan nas, atau mendamaikan antara manusia. Jadi itulah di antara kebaikan-kebaikan yang disebutkan dalam ayat ini. Perintah untuk bersedekah, perintah untuk melakukan yang ma'ruf, kemudian mendamaikan antara orang-orang yang berselisih ataupun bertengkar, juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan semuanya itu ibtigha'a mardatillah, dengan niat untuk mengharapkan keridhaan Allah, maka janji Allah, fasawfa nu'tihi, maka kami Allah akan berikan kepadanya ajran 'azima, pahala yang agung, pahala yang besar. Ketika orang mendapatkan pahala yang besar dari semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakannya selama ini, itulah modal untuk bisa
meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Karena Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar atas semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakannya selama ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kiat yang ketiga adalah dengan menyibukkan diri dengan pekerjaan dan ilmu yang bermanfaat. Karena dengan upaya ini akan memadamkan kegoncangan jiwa. Dalam hal ini, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan begini. Apabila engkau memerintahkan nafsumu untuk melakukan kebaikan, maka dia akan melakukan kebaikan. Tetapi apabila yang diperintahkan adalah yang tidak baik, maka dia pun akan terkondisikan untuk melakukan yang tidak baik. Artinya apa? Artinya adalah seperti yang pernah dikatakan oleh Umar, bahwa an-nafsu kalmatiyah. Jadi nafsu itu seperti hewan tunggangan, katakanlah seperti kuda atau hewan yang lainnya. Tinggal kita yang menungganginya atau kita yang ditunggangi oleh nafsu kita. Bagi orang yang berakal, seharusnya dia bisa menunggangi nafsunya, mengarahkan nafsunya untuk melakukan yang baik-baik. Jangan sampai orang berakal malah ditunggangi oleh nafsunya. Yang mana Allah menyatakan inna nafsal amaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada yang tidak baik. Kalau dia sampai ditunggangi oleh nafsunya, maka dia akan dikondisikan oleh nafsunya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena nafsu itu ibaratnya seperti hewan tunggangan. Oleh karena itulah, di antara kiat untuk bahagia dalam hidup ini, kita harus mampu mengkondisikan nafsu kita untuk melakukan hal yang baik-baik. Menyibukkan diri kita dengan melakukan pekerjaan, amalan, dan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang kita lakukan pagi hari ini. Pagi-pagi kita sudah menyibukkan diri dengan bangun pagi, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian mengikuti kajian. Setelah itu nanti kita laksanakan sholat sunnah isyraq, dan juga kebajikan-kebajikan yang lainnya. Artinya kita berusaha untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan amalan-amalan yang baik, menyibukkan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena kalau waktu kita tidak kita isi dengan kebaikan, maka pasti nafsu kita akan mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya kualitas keislaman seseorang itu ketika dia mampu meninggalkan ma la ya'ni, hal-hal yang tidak ada maknanya, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi syarat untuk menjadi seorang muslim dengan kualitas keislaman yang baik adalah dengan cara meninggalkan ma la ya'ni, hal-hal yang tidak ada maknanya, hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi itulah kiat yang ketiga, bagaimana kita bisa menyibukkan diri kita, waktu kita dengan amalan yang baik, juga ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adapun kiat yang keempat adalah memusatkan pikirannya untuk melakukan pekerjaan pada hari ini dan tidak dihantui dengan pikiran-pikiran masa depan atau kesedihan masa lalu.
Waktu itu ada 3. Waktu kemarin atau waktu lalu, hari ini, dan akan datang. Maka kita harus fokus pada hari ini. Karena waktu sekarang itulah waktu kita yang sesungguhnya. Karena waktu yang kemarin yang sudah kita lalui tidak mungkin bisa kita hadirkan kembali. Kita hanya bisa melakukan muhasabah atas waktu yang telah kita lalui. Tetapi kita tidak bisa menghadirkannya kembali pada hari ini atau selanjutnya. Makanya pesan daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ma min yaumin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadi yabna Adam ana khalqun jadid wa ala amalika syahid fatazawwad minni fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil qiyamah. Kata beliau, tidaklah suatu hari yang fajarnya telah terbit melainkan akan menyeru. Ya. Jadi hari ini juga akan menyeru, mengatakan kepada kita dengan mengatakan, yabna Adam ana khalqun jadid. Wahai anak Adam, aku adalah makhluk yang baru. Ya. Jadi hari ini tanggal 15 Januari tahun 2023 itu adalah hari yang baru. Bukan pengulangan hari kemarin tanggal 14. Setiap hari adalah hari yang baru. Ana khalqun jadid wa ala amalika syahid. Tetapi celakanya, setiap hari baru yang datang kepada kita itu akan merekam, akan mencatat semua amal perbuatan kita. Maka pesan setiap hari yang datang kepada kita adalah fatazawwad minni. Jadikanlah aku sebagai bekalmu. Isilah hari ini dengan kebaikan yang akan menjadi bekalmu di akhirat nanti. Mengapa? Fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil qiyamah. Karena apabila aku telah datang, maka aku tidak akan pernah datang lagi sampai nanti datangnya hari kiamat. Jadi mulai dari adanya dunia ini sampai nanti datangnya hari kiamat, hari Ahad tanggal 15 Januari tahun 2023 datang cuman hari ini. Hari ini bukan pengulangan hari kemarin. Dan juga bukan pengulangan besok, lusa, dan seterusnya. Setiap hari yang datang kepada kita adalah hari yang baru yang akan merekam, mencatat semua amalan perbuatan kita dan kelak akan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang kita kerjakan pada hari ini. Oleh karena itulah, hari yang telah kita lalui harus kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran atas apa yang telah kita kerjakan selama ini, dan kita fokus kepada hari ini. Karena inilah umur kita. Adapun hari esok, lusa, kita tidak tahu. Apakah kita masih bisa bertemu dengan besok pagi, lusa, itu tidak ada jaminan. Makanya janganlah kita gelisah atas hari kemarin dan janganlah kita khawatir atas hari esok. Fokus pada hari ini. Karena inilah umur kita. Harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal ham, dari kegelisahan hari-hari kemarin, wal hazan, dan kesedihan hari esok. Ya. Jadi hari yang telah berlalu hendaknya jangan membuat kita menjadi gelisah. Hari yang telah kita lalui untuk menjadi objek muhasabah kita. Dan juga kita tidak perlu bersedih atas hari esok. Karena hari esok sesuatu yang belum pasti. Apakah kita akan bertemu ataukah tidak. Maka hendaknya kita fokus pada hari ini. Yang kita hidup pada saat ini, kita maksimalkan untuk bekerja dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang akan membuat kita bahagia. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Karena ingat kepada Allah akan memperkuat kelapangan jiwa dan ketenangan hati. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang sudah sering kita dengar ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yang hati mereka menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Ketika hati itu tenang, itulah sumber kebahagiaan dalam hidup ini. Ketika hati kita tidak tenang, orang mengatakan senantiasa ngresulok, kita tidak akan pernah bahagia dalam hidup ini. Apa itu zikrullah? Zikrullah secara etimologi ataupun bahasa adalah ingat kepada Allah. Adapun secara terminologi ataupun istilah, zikrullah adalah segala sesuatu yang bisa menjadikan seseorang itu ingat kepada Allah. Menjadikan seseorang itu mengetahui tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah dan memahami hal-hal yang perlu diperbaiki dari dirinya. Artinya bahwa zikrullah itu punya 3 cakupan. Yang pertama, segala sesuatu, baik yang dibaca, yang direnungkan, ataukah yang dilihat, bisa menjadikan orang itu ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengetahui akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba. Di mana kewajiban seorang hamba adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah dalam makna yang seluas-luasnya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min aqwalin wa af'alin zahiratin wa batinah. Jadi apa saja yang diridhoi, yang disukai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin, itu semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk itulah Allah ciptakan jin dan manusia. Kemudian unsur yang ketiga adalah memahami hal-hal yang perlu diperbaiki dari dirinya. Karena kita harus sadar, kita amat sangat jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan. Maka kekurangan-kekurangan itulah yang perlu kita perbaiki. Jadi itulah makna zikrullah, baik secara
etimologi maupun terminologi. Yang pasti dengan ingat kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ketika hati tenang, itulah sumber kebahagiaan dalam hidup ini. Ya mas sekalian, ayat berikutnya adalah sering menyebut nikmat Allah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena dengan menceritakan nikmat Allah akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahan hati. Inilah yang sering disebut dengan at-tahadduts bin nikmah. Ya, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam akhir surat Ad-Duha ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan adapun terhadap nikmat Allah fahadits, maka ceritakanlah. Seperti apa gambarannya? Seperti kita mengatakan, alhamdulillah, saya dalam keadaan baik. Saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, Allah banyak melimpahkan rezekinya kepada saya. Alhamdulillah, saya sudah bisa beli rumah sehingga tidak ngontrak lagi. Alhamdulillah, saya bisa beli kendaraan. Karena semuanya itu berkat anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ketika kita tahadduts bin nikmah, itu niatnya bukan pamer, bukan sombong, bukan riya, bukan ujub. Makanya arti wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, maka ceritakanlah, itu mengandung arti pujilah Allah atas nikmatnya. Jadi perintah menceritakan nikmat Allah itu bukan pamer, bukan. Tetapi memuji Allah atas nikmatnya. Itu makna fahadits. Jadi tahadduts bin nikmah itu memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Perlu diceritakan agar kita mengakui bahwa semuanya itu adalah anugerah nikmat dari Allah. Semua kekayaan yang kita dapatkan itu bukan karena kepintaran kita cari uang, bukan. Itu semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti yang dikatakan oleh Qarun ketika ditanya, "Wahai Qarun, dari manakah Anda bisa mendapatkan harta yang sebanyak itu?" Maka Qarun mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Aku bisa dapat harta yang banyak karena kepandaianku dalam cari uang, bukan. Jadi dengan banyak menceritakan nikmat Allah, artinya memuji Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah yang akan bisa melapangkan dada kita. Dan itulah di antara kiat untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Jamaah sekalian, kiat yang berikutnya adalah bahwa dalam urusan dunia, hendaknya melihat orang yang ada di bawahnya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Lihatlah orang yang ada di bawahmu. Jangan melihat orang yang ada di atasmu. Karena yang demikian itu ajdar. Lebih patut bagimu alla tazdaru nikmatallah, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa orang menyepelekan ataupun meremehkan nikmat Allah? Karena dalam urusan dunia dia melihat orang yang ada di atasnya. Orang yang berjalan melihat kepada orang yang punya sepeda ontel. Yang punya sepeda ontel melihat yang punya sepeda motor. Yang punya sepeda motor melihat yang punya mobil. Yang punya mobil lihat kepada yang punya pesawat terbang. Ya kapan syukurnya? Yang ada dia akan menyepelekan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam urusan dunia dia melihat yang ada di atasnya. Karena untuk urusan dunia manusia tidak akan pernah terpuaskan. Kata Nabi, seandainya kepada manusia diberikan 1 lembah emas, dia minta 2. Diberikan 2 lembah emas, dia minta 3 dan seterusnya. Kapan akan terpuaskannya? Kalau sudah masuk ke liang kubur. Maka pesan Nabi dalam urusan dunia, kita harus melihat ke bawah, bukan ke atas. Dengan melihat ke bawah akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ke atas, kita akan menyepelekan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, kita harus melihat ke yang atas. Sehingga kita akan merasa bahwa ibadah kita masih kurang, masih jauh dari sempurna, masih kurang banyak. Sehingga akan mendorong kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibalik. Jangan sampai urusan ibadah lihatnya ke bawah, urusan dunia lihatnya ke atas. Ya akhirnya apa? Kita tidak benar syukur, kemudian kita merasa paling baik, merasa paling banyak ibadahnya, padahal tidak seperti itu. Ya mas sekalian, lihat berikutnya adalah dengan berdoa sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku. Alladzi huwa ismatu amri. Karena dialah yang akan menjadi penjaga dari semua urusanku. Jadi kita mohon kepada Allah yang pertama agar memperbaiki kualitas keagamaan kita. Kemudian yang kedua, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah duniaku yang merupakan penghidupanku. Kita pun minta diperbaiki masalah dunia kita. Agar kita minimal hidup berkecukupan lah. Ya, semua kebutuhannya bisa tercukupi sehingga tidak sampai menjadi beban bagi orang lain. Kita minta diperbaiki urusan dunia kita, juga kita minta diperbaiki urusan agama kita. Kemudian yang ketiga, wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Perbaikilah urusan akhiratku yang merupakan tempat kembaliku nanti. Jadi kita pun minta kepada Allah agar urusan akhirat kita juga diperbaiki. Karena akhirat itu adalah ma'adi, masa depan kita. Kemudian yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan bagiku dalam melakukan semua kebaikan.
Artinya kita mohon kepada Allah agar diberi kekuatan, agar bisa mengisi hidup ini dengan kebaikan-kebaikan. Jauh dari keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan. Kemudian yang kelima, waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah mati sebagai kesempatan saya untuk beristirahat min kulli syarr, dari segala keburukan. Mati adalah kesempatan kita untuk berhenti dari melakukan kejahatan-kejahatan. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Allah yang apabila itu semuanya diijabah, dikabulkan oleh Allah, itulah di antara sumber kebahagiaan dalam hidup ini. Agama kita bagus, dunia kita bagus, akhirat kita bagus, hidup kita jadikan sarana untuk melakukan semua kebaikan. Kalaupun nanti kita mati, itu adalah kesempatan kita berhenti dari melakukan segala keburukan-keburukan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah memperkirakan kemungkinan terburuk yang akan menimpanya, kemudian menguatkan diri untuk menerimanya. Yang jelas dalam kehidupan ini banyak kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan untuk mendapatkan kebaikan, kemungkinan untuk mendapatkan keburukan. Kemungkinan untuk mendapatkan nikmat, kemungkinan untuk mendapatkan berbagai macam musibah. Dan itu perlu diperkirakan, perlu dipertimbangkan. Dan kalau ternyata kita mendapatkan kemungkinan-kemungkinan yang terburuk, maka kita diharapkan sudah siap untuk menghadapinya. Kemungkinan untuk mendapatkan musibah, apapun bentuk musibahnya, apakah penyakit ataukah yang lainnya, kalau kita kondisi siap, maka kita akan menerima dengan lapang dada, karena itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita tidak akan menyalahkan Allah dengan takdirnya. Kenapa saya sakit? Kenapa saya mendapatkan musibah ini? Semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu memperkirakan semua kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi dalam hidup ini. Sehingga ketika itu terjadi, maka kita sudah siap untuk menghadapinya. Jamaah sekalian, kiat berikutnya adalah hendaknya memiliki jiwa optimis, tidak panik dan larut dalam bayangan buruk. Ya. Jadi senantiasa punya sikap optimis, bukannya pesimis. Karena ketika orang punya sikap optimis, maka dia akan punya harapan yang tinggi bahwa apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, insya Allah akan bisa tercapai. Sehingga dia pun akan mengusahakannya dengan maksimal, dengan kerja keras. Sehingga ketika apa yang diinginkannya bisa tercapai, itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup ini. Artinya, hidup ini perlu kita sikapi dengan sikap yang optimis, penuh harapan, bukan pesimis atau patah harapan. Kemudian yang berikutnya adalah hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surah At-Talaq ayat 3 Allah menyatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Barang siapa yang bertawakal
kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Tawakal ilallah atau tawakal kepada Allah artinya berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha atau ikhtiar yang paling maksimal. Tetapi kalau pasrah bongkoan kepada Allah tanpa adanya ikhtiar dan usaha, itulah yang dinamakan dengan tawakul. Jadi beda tipis, tetapi maknanya kebalikan. Kalau tawakul atau tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah berusaha sebelumnya dengan maksimal. Tapi kalau tawakul itulah yang dinamakan pasrah bongkoan. Pasrah kepada Allah tapi tidak mau ikhtiar sebelumnya. Itu namanya tawakul. Dan itu yang dilarang. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab mendapati seseorang yang pergi ke masjid dengan mengendarai unta. Sesampainya di depan masjid, dia lepaskan untanya tanpa diikat. Kemudian Umar menegurnya, "Hei fulan, kenapa kamu tidak mengikat untamu?" Dia mengatakan, "Aku bertawakal kepada Allah. Aku berserah diri kepada Allah." Umar marah. Kemudian mengatakan, "Ikat dulu untamu itu dengan kuat. Kalau kamu tidak ngikat untamu, kemudian untamu lepas, fala talumanna ila nafsak. Jangan kamu salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri." Artinya orang ini salah dalam memahami makna tawakal. Dia pasrah bongkoan kepada Allah. Yang penting dia tinggal aja. Kalau mau hilang ya hilang, enggak ya enggak. Bukan begitu. Ya. Harusnya dia ikat dulu untanya. Kalau ternyata sudah diikat kok lepas juga, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Umar, kalau kamu enggak ikat unta kamu, kemudian untamu lepas, pergi, fala talumana ila nafsak. Jangan kamu salahkan siapa-siapa kecuali atas kebodohan kamu. Karena kamu salah dalam memaknai makna tawakal. Jadi kita perlu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keutamaannya adalah ketika orang itu senantiasa bertawakal kepada Allah, ketika dia sukses dengan usahanya, dia tidak sombong. Karena dia sadar bahwa keberhasilan yang dia dapatkan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan dan kepintarannya, bukan. Tetapi ketika mengalami kegagalan, maka dia tidak patah semangat. Tidak putus asa. Dia akan bangkit kembali, akan berusaha lagi sampai Allah berikan kepadanya hasil yang terbaik atas usahanya itu. Itulah manfaat ketika orang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhasil tidak sombong, gagal tidak putus asa, dan dia mau mencoba lagi sampai Allah berikan kepadanya hasil yang terbaik atas usahanya. Kiat yang berikutnya adalah menolak kejelekan dengan kebaikan. Dalam hal ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang sumbernya dari sahabat Abu Hurairah. Nabi bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan." Hendaknya seorang mukmin laki-laki tidak membenci mukmin perempuan, mukminah. In kariha minha khulqan. Kalau dia tidak menyukai satu perangai darinya, radhiya minha akhara, maka dia akan ridho dengan perangai yang lainnya. Nah, ini penerapannya bisa kepada teman,
saudara, keluarga, termasuk kepada pasangan hidup, suami ataupun istri. Menolak kejelekan dengan kebaikan. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang sempurna. Pasti banyak kekurangannya. Karena al-kamalu lillah, bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Maka kepada orang lain kita jangan melihat keburukannya, jangan hanya melihat kekurangannya. Pasti di balik kekurangannya ada kelebihan. Dan itulah yang perlu kita lihat. Kelebihan kebaikannya yang kita lihat, bukan hanya keburukan dan kekurangannya. Inilah yang akan menjadikan orang bahagia. Kalau dalam kehidupan rumah tangga akan membuatnya harmonis. Katakanlah seorang suami mendapati istrinya kurang cantik. Dia kurang senang. Tapi lihatlah kelebihannya. Mungkin dia seorang yang penyabar, pandai masak, ya, sayang sama anak-anak. Jadi ada kompensasinya. Atau sebaliknya, istri melihat suaminya kurang tampan misalnya. Dianggapnya kekurangan, tetapi ternyata suaminya penyabar. Tanggung jawab. Jadi teladan yang terbaik bagi keluarganya. Karena pasti dalam kekurangan ada kelebihan. Maka lihatlah kelebihannya, bukan hanya kekurangannya. Jadi bukan hanya pada pasangan hidup, pada teman, pada kerabat, pada famili. Jadi kita harus meyakini bahwa di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Maka lihatlah kelebihannya bukan hanya pada kekurangannya. Itulah yang akan membuat kita akan merasa bahagia. Kemudian yang lainnya adalah tidak mencari terima kasih atau imbalan dari siapapun, melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mengharapkan ucapan terima kasih atau imbalan daripada manusia, seringkali kita merasa kecewa. Kita berharap dengan membantu kita diberi ucapan terima kasih. Ternyata malah tidak. Malah kita dicela misalnya dengan pemberian kita. Makanya biar tidak kecewa, hendaknya kita mengharapkan imbalan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengharapkan dari manusia, kita seringkali kecewa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Insan ayat 9, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami tidak mengharapkan dari kalian jazaan, balasan, wala syukur, dan ucapan terima kasih. Ya. Kita akan merasa kecewa. Kadang dongkol, sudah dibantu, tidak terima kasih, tidak membalas, malah kita kadang malah dicaci maki. Makanya biar tidak kecewa, hendaknya kita mengharapkan imbalan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Kita tambah mungkin dua lagi dengan cepat. Yang berikut adalah mengatasi masalah saat ini juga untuk kemudian berkonsentrasi terhadap masa depan. Artinya apa? Bahwa dalam hidup ini pasti banyak masalah. Maka usahakan kalau bisa masalah itu segera diselesaikan. Segera diatasi pada waktu itu juga. Jangan sampai masalah bertumpuk-tumpuk akhirnya jadi beban bagi kita. Kalau kita tidak bisa mengatasinya sendiri, kita perlu minta bantuan orang, silahkan. Kepada ustadz, kepada kiai, kepada orang yang dituakan, silahkan. Yang intinya jangan sampai kita punya masalah bertumpuk-tumpuk tanpa ada solusi, tanpa kita bisa mengatasinya, takutnya meledak, ya, akhirnya endingnya itu akan menyusahkan kita sendiri. Jadi usahakan setiap masalah bisa terselesaikan dengan secepatnya pada waktunya. Sehingga ketika ada masalah yang baru,
kita tidak akan terbebani dengan masalah sebelumnya yang belum terselesaikan. Kemudian yang terakhir, ya, mendahulukan pekerjaan yang terpenting di antara yang penting. Artinya kita perlu membuat skala prioritas. Karena ada sesuatu yang sangat penting, ada yang sekedar penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting sama sekali. Maka kita harus dahulukan yang paling penting dulu. Setelah yang paling penting selesai, baru yang sekedar penting. Adapun yang kurang penting, apalagi tidak penting, ya nggak usah kita kerjakan, kita abaikan aja. Jadi kita fokus kepada yang paling penting, kemudian penting. Yang tidak penting, ya kita abaikan aja. Jamaah sekalian, jadi barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Itu adalah sebagian, saya katakan sebagian dari al-wasail al-mufidah lil hayatis sa'idah. Ya, sebagian dari kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat, yang ini kita ambilkan dari kitabnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi barang siapa yang ingin mengetahuinya lebih detail, lebih lengkap, bisa merujuk kepada kitab beliau itu. Semoga yang kita kaji ada manfaatnya, dan kita berharap semoga Allah berikan kepada kita kemampuan untuk memahaminya dan kekuatan untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dan marilah kita akhiri ta'lim kita dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala karban illa nafastah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala mu'asiran illa yassartah, wala dhalan illa hadaitah, wala ghaiban illa radattah, wala hajatan min hawa'i dunya hiya la qarida wala nafiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartah lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bidambin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal mani wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.